Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Ratu Dianti dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Kisah inspiratif yang pertama datang dari Bribka Ismadianto, Polisi RW dan Bamin Subsi PIDM, Si Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur, meraih penghargaan juara 1 konten kreator terbaik nasional dari Kapolri. Dalam konten tersebut, Bribka Ismadianto melakukan pendekatan strategi komunikasi kepada masyarakat agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif. Sehari-hari saya bertugas sebagai anggota Humas Polrestabes Surabaya. Selain itu, saya juga ditunjuk sebagai polisi RW. Sekitar 1.400 anggota menyebar di RW se-Surabaya. Dan saya terploting di RW 9 Rangka, Surabaya. Saya langsung menemui Ketua RW 9 untuk berkoordinasi dan masuk grup WA RW. Karena di sini bukan tempat tinggal saya, maka saya berkeliling bersama Pak RW untuk memperkenalkan diri dan membagikan kartu nama sebagai polisi RW agar bila warga membutuhkan bantuan bisa menghubungi saya. Saya juga menempelkan di pos-pos kamling. Menyapa warga, ngobrol bareng, dan menjalin silaturahmi dan mencari solusi bersama bila ada permasalahan. Salah satunya melalui program Jumat Curhat. Nama saya Bribka Ismadianto. Jadi saya ditugaskan oleh Kapolrestabes Surabaya sebagai polisi RW di RW 9 Kelurahan Rangka. Program bahwa polisi turun langsung ke RW. Usul, saran atau pertanyaan monggo. Saya tiap hari Jumat. Jadi saya perjalanan saya itu agak tertutup di sana kan. Saya minta tolong bisa diselesaikan. Oh, jamnya difoto. Saya muter Pak. Kadang-kadang dari sini balik lagi kawan. Ya gitu aja, makasih banyak. Misalkan mau ke masjid subuhnya Pak ya, subuhnya kan perlu ya Pak. Oke. Siap. Wilayah RT1 itu meliputi hukum apa sekarang. Kemarin saya diskusi sama salah satu warga di situ, dia mengeluh ada salah satu PKL yang memutar musik dangdut itu malam Pak. Memutar apa? Musik dangdut. Oh, musik dangdut. Oh, tolong Pak, anggota Bapak pas pada waktu kontrol supaya diingatkan jangan Terlalu keras. Kemarin itu pengurus suruh mengingatkan, saya khawatir nanti clash Pak. Oh siap. Saya nanti dampingi Pak RW. Nanti kapan kita langsung ke sana kita. Kemarin kan saya sama Pak RW Jumat Curhat di masjid Tanwirul Qulub. Itu kan kalau subuh kan sholat. Nanti tak duplikatkan Pak, ada di Pak Marian, saya sudah bilang. Oke, malam ini sekitar pukul 1 malam saya ditemani Bapak Ketua RW 09 Rangka. Jadi kita langsung mengecek lokasi angkringan yang Jumat Curhat kemarin. Ada warga yang mengeluh tentang suara musik ya Pak ya, yang mengganggu cukup keras. Dan di sini kita sudah lihat di belakang sudah 2 hari ini kita kesini dan tutup. Kabarnya sudah diredam sama perangkat RT ya Pak ya, sudah dikomunikasikan. Alhamdulillah sudah nggak ada lagi suara yang keras. Nanti kalau misalkan ada lagi, nanti kita datangi. Untuk mengetahui bagaimana prestasi penghargaan juara 1 konten kreator terbaik nasional dari Kapolri dapat diraih oleh Bribka Ismadianto, Polisi RW dan Bamin Subsi PIDM Si Humas Polrestabes Surabaya, Polda Jawa Timur, saat ini telah datang bersama saya di studio Polri TV, Bribka Ismadianto. Selamat siang Pak Isma. Selamat siang. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini menarik sekali nih Pak. Anda berprofesi sebagai seorang polisi begitu, tapi meraih penghargaan juara 1 konten kreator terbaik dari Kapolri. Itu bisa diceritakan Pak, seperti apa perjalanannya? Ya, jadi
saat itu kan sedang ada program polisi RW ya, yang baru dari Bapak Kabarkam. Dan saya ditunjuk sebagai salah satu polisi RW di RW 09 Rangka, Tambak Sari, Surabaya. Ya, dalam kegiatan itu memang basicnya saya sebagai konten kreator. Akhirnya setiap kegiatan saya dokumentasikan, mulai dari saya melakukan sambang warga, saya cetak kartu nama, akhirnya saya bagi-bagikan ke warga, karena warga juga sebagai polisi RW harus tahu ini loh polisi RW-nya. Jadi mereka akhirnya menerima itu. Kemudian saya lakukan program-program dari Polrestabes juga, seperti Jumat Curhat, kemudian cangkruan bareng ibu-ibu PKK, kemudian ngopi bareng bapak-bapak. Nah, dari situ akhirnya saya menemukan curhatan-curhatan warga. Apa tuh Pak kalau boleh tahu curhatan-curhatan warga? Banyak sekali ya, contohnya dari hal-hal yang kecil-kecil. Ya seperti contohnya ada jamaah yang kalau sholat subuh itu harus memutar gang karena gangnya masih ditutup, dia nggak punya kunci. Akhirnya saya komunikasikan sama Bu RT-nya untuk membuat kunci duplikat untuk bapak ini, biar sholat subuhnya itu nggak perlu putar jauh-jauh ke gang, jadi langsung ke masjidnya. Terus ada bapak lagi yang ngadu kalau misalkan kalau malam sekitar jam 12, jam 1 itu ada angkringan yang musiknya keras sekali diputar. Dan mengganggu begitu dia, ya? nggak bisa istirahat. Akhirnya kalau dia ingatkan langsung ke warungnya, sama warga khawatir malah terjadi tawuran atau kericuan. Akhirnya bilang ke saya, akhirnya saya sama Pak RW datang ke angkringannya dan memberikan imbauan, dan akhirnya alhamdulillah sudah nggak gaduh lagi. Kemudian banyak sekali, termasuk waktu itu sekitar jam 11 malam itu ada yang nelpon dari warga. Ya ada apa Pak? Ini ada salah satu rumah janda itu ada banyak orang, terus ada diduga ada laki-laki yang sampai malam di situ gitu loh. Akhirnya oh ya daripada rame saya datangi. Saya datangi, ternyata hanya kesalahpahaman, nggak ada laki-laki yang di rumah itu, sudah dicek nggak ada. Dan ternyata pelapor ini kemungkinan suka sama sosok janda itu, akhirnya bisa diselesaikan tanpa ada perselisihan. Jadi sebetulnya Anda ini bertindak sebagai mediator begitu ya di lingkungan Anda sendiri. Polisi RW untuk pencegahan, preemptif, preventif. Akhirnya itu saya kemas, setiap kegiatan saya videokan. Saya pakai tongsis, saya taruh, saya sambil kegiatan, saya taruh, terus akhirnya kemudian saya kemas dan saya upload di media sosial, di TikTok, Instagram, di YouTube. Alhamdulillah respon netizen atau masyarakat juga cukup bagus. Iya, komentar-komentarnya positif. Sebenarnya nggak ada niatan untuk mengikutkan lomba. Kemudian ada flyer lomba itu tadi, video konten kreator. Akhirnya saya coba edit lagi, mulai dari awal dari polisi RW sampai yang terbaru, saya kirimkan, submit karyanya, alhamdulillah bisa menjadi juara 1. Baik, itu proses seleksinya seperti apa sehingga akhirnya Anda menjadi juara? Dan yang ingin saya tanyakan adalah point of view dari video-video yang Anda bagikan begitu ya ke publik itu, point of view-nya apakah Anda sendiri atau warga terhadap Anda? Jadi kegiatan saya tentang polisi RW yang saya lakukan kepada warga itu berupa ya sosialisasi, problem solving, sambang dan kegiatan lain. Kemudian saya kemas sekitar 1 menit, memang durasinya maksimal 1 menit waktu itu. Dan kalau saya lihat dari laporan lomba itu
cukup banyak juga, sekitar kalau nggak salah 500-an mungkin karya. 500 peserta. Karya peserta untuk konten kreator kategori Polri itu ya alhamdulillah saya bisa jadi juara satu. Tadi juga Anda mengatakan jam 12 malam ada warga yang menelpon. Itu artinya Anda bekerja 24 jam begitu Pak atau seperti apa? Iya, jadi memang komitmen dari Polrestabes Surabaya itu ada tagline-nya 2407, artinya 24 jam dan 7 hari dalam seminggu itu harus siap apabila ada tugas mendadak dan lain sebagainya di luar jam dinas itu kita harus siap gitu sih. Ini Anda kan sebagai konten kreator begitu ya, hingga mendapatkan atau meraih juara 1 dari Kapolri begitu. Prosesnya berapa lama sih Pak untuk membuat satu video dengan durasi 1 menit itu? Apakah Anda dibantu dengan warga atau semuanya pure Anda memproduksi sendiri dari ide, kemudian pembuatan naskah, mengedit video, hingga akhirnya dibagikan ke publik itu? Bagaimana prosesnya itu Pak? Ya kalau prosesnya sendiri sih memang basicnya saya memang suka fotografi, videografi. Akhirnya setiap kegiatan saya itu saya videokan. Mulai dari take video, kalau memang nggak ada yang membantu ya saya pakai tripod, pakai Jadi sebetulnya tongsis. itu adalah dokumentasi pribadi Ya, gitu ya? betul, dokumentasi kegiatan, kemudian saya edit. Lalu Konsepnya sunting, sendiri pun di lapangan saat itu juga nggak ada konsep dari rumah atau gimana, nggak ada. Tapi jadi out of the box begitu ya? out of the box, kita coba kemas agar masyarakat juga tahu apa sih Polisi RW itu, kegiatannya apa. Jadi selain masyarakat di media sosial mengetahui, juga di lingkup RW itu masyarakat merasakan dampaknya ada kehadiran Polisi RW, dan mereka pun antusias dengan membuat foto atau video, mereka cukup senang juga gitu. Apakah dengan membuat video ini dan Anda sebagai konten kreator, Anda akan terus mengembangkan hal ini sebagai media untuk mengedukasi masyarakat begitu atau seperti apa? Ya betul, jadi memang kita sebagai anggota kepolisian terutama ya, kalau misalkan melakukan tugas ya mau nggak mau kan kita harus melaporkan ke pimpinan. Nah di sini sebagai wadah saya untuk ini loh, saya bekerja itu seperti ini. Akhirnya saya juga mengajarkan ke teman-teman kepolisian yang lain, memang diperlukan kalau misalkan kita berbuat atau melakukan tugas didokumentasikan tuh memang perlu, karena di situ ada masyarakat yang menilai. Kan ada jargon juga, polisi itu kadang melakukan hal yang baik pun kadang orang menilai buruk, apalagi nggak melakukan apa-apa. Jadi melalui media sosial itu kita bisa menunjukkan ini loh, saya itu benar-benar bekerja gitu. Tapi tentunya ini bukan hanya pencitraan ya, betul. Karena direkam gitu, diabadikan, tapi memang sudah menjadi tugas untuk mengabdi kepada masyarakat begitu ya Pak? Siap, tapi memang nggak semuanya harus dibuat konten. Ada momen-momen tertentu yang memang kita nggak usah mengontenkan gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah-milah lah. Gitu. Jadi kembali lagi ke yang awal tadi, jadi semuanya Anda produksi sendiri begitu ya? Baik. Kemudian sebagai polisi RW yang tempat tinggal di luar wilayah tersebut, Anda melakukan komunikasi dengan ketua RW untuk diperkenalkan dengan warga. Sebetulnya apa sih manfaat dari komunikasi di antar warga, atau mungkin Anda sendiri dengan ketua RW setempat? Ya, jadi memang itu bukan wilayah tempat tinggal saya, otomatis saya kan harus memperkenalkan diri ya. Betul. Dimulai dari namanya juga polisi RW, ya harus kenal sama ketua RW-nya. Mulai dari ketua RW, saya memperkenalkan diri. Alhamdulillah Pak ketua RW-nya waktu itu kaget. Ternyata sudah kenal saya. Oh saya tahu Bapak ini di YouTube saya pernah lihat gitu. Oh akhirnya malah lebih cair hubungannya. Jadi saya akhirnya masuk ke grup RW itu. Kemudian saya dibantu Pak RW untuk bertemu langsung dengan warga-warga, diperkenalkan. Ya tujuannya untuk mengenalkan
ini loh polisi RW dan bisa langsung berkomunikasi. Mereka juga senang dengan kehadiran polisi RW karena apa? Mereka menganggap ya itu tadi contohnya dari mulai masalah yang kecil, mereka nggak harus datang ke Polres, nggak harus menelpon call center, tapi seperti punya polisi pribadi. Di telepon ada yang merespon, di WA ada yang bales, gitu. Jadi mereka senang sih. Poinnya di situ. Disambut baik begitu ya oleh masyarakat. Nah, ini kan mungkin tidak semua orang atau mungkin semua anggota Polri bisa berbaur dengan warga di mana bukan tempat asalnya begitu ya. Ini bagaimana cara Anda sendiri begitu untuk bisa diterima oleh warga setempat? Adakah strategi khusus komunikasinya, pendekatannya seperti apa nih Pak dengan warga sendiri? Nah, kalau saya melakukannya ya mulai dari pertemuan-pertemuan tentunya. Pertemuan dengan ibu-ibu PKK, saya koordinasi melalui ketua RW, Pak RW, aku ingin kenal nih sama ibu-ibu di wilayah situ. Maka dijadwalkan ini ada pertemuan ibu-ibu PKK. Akhirnya saya ke situ. Jadi di situ jadi kenal, kemudian saya kasih kuis. Jadi siapa yang mau tanya saya kasih jilbab gitu. Jadi memang ada hadiahnya begitu ya? Iya, ada hadiahnya. Jadi ada interaksinya akhirnya. Orang yang nggak mau tanya akhirnya pengen tanya. Orang yang hanya pengen ngobrol tentang anak-anaknya, tentang kenakalan, akhirnya semuanya bisa cair suasananya gitu. Untuk anak-anak kecilnya pun saya biasanya bawa coklat, jadi saya kasih ketemu, saya kasih jadi kenal sama polisi RW-nya gitu. Nah, hadiah-hadiah yang Anda siapkan itu semuanya apakah ada dana khusus mungkin dari tempat Anda berdinas atau itu semua dikeluarkan dari biaya pribadi? Kalau bantuan sih belum ya, belum ada. Jadi polisi RW kan masih baru, belum ada dananya sama sekali. Jadi kita pakai uang pribadi memang. Gitu. Jadi memang untuk mensupport itu kita mau mengemas biar menarik ya kita keluarkan pakai uang pribadi. Luar biasa sekali ya Anda mengeluarkan biaya pribadi untuk lebih dekat dengan masyarakat begitu ya. Termasuk waktu itu ada warga yang curhat, Pak ini di medsos rame curanmor, aksi curanmor. Ya untuk antisipasi itu akhirnya saya desainkan banner, beberapa banner untuk dipasang waspada curanmor, tips untuk agar tidak menjadi korban curanmor dan sebagainya, itu harus kita lakukan juga. Baik. Apakah dari setiap semua masalah yang Anda terima, curhatan dari para warga begitu ya, Anda menyelesaikannya sendiri atau berkoordinasi dengan warga lain, terutama ketua RW-nya sendiri? Ya tentu, karena yang lebih paham dan kenal dengan lingkungan itu Pak RW. Jadi tetap saya menghubungi Pak RW dulu. Ini gimana Pak ini? Oh ayo gini, saya berikan saran. Pak RW-nya, oh iya bagus. Baru kita take action langsung gitu. Baik, baik. Terakhir Pak, pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat begitu agar peran polisi RW ini dapat lebih maksimal atau mungkin dapat lebih dikenal di lingkungan warga sendiri? Jadi buat khususnya rekan-rekan anggota Polri tetap semangat dalam menjalankan tugas, apapun fungsinya laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Untuk warga, kehadiran polisi RW adalah bertujuan untuk membantu. Masalah-masalah kecil bisa diselesaikan di lingkup RW sehingga tidak sampai membesar dan menjadi konflik. Kehadiran polisi RW sebagai fungsi preventif, sehingga masyarakat bisa lebih dekat dengan polisi. Jadi masalah sekecil apapun bisa langsung tanya sama polisi RW-nya aja. Entah itu informasi kepolisian seperti pengurusan SKCK, SIM, dan lain sebagainya, hingga permasalahan antar kampung, antar warga bisa diselesaikan. Ya, harapannya sih seperti itu, polisi bisa lebih dekat dengan masyarakat, dengan warganya. Baik, jadi warga yang ingin bertanya tentang SKCK atau apapun itu bisa langsung ke polisi RW-nya ya, jadi betul. tidak usah jauh, mungkin ke polsek terdekat begitu ya. Kadang kan warga juga bingung, Pak saya mau ngurus ini syaratnya apa aja. Betul. Ya, kita
langsung, oh ini Pak siapkan ini. Baik. Terima kasih Bribka Ismadianto telah hadir di studio Polri TV pada siang hari ini. Semangat terus mengemban tugas. Terima kasih. Dan semoga masyarakat bisa merasa terbantu begitu ya, dan pasti merasa terbantu dengan kehadiran polisi RW ini. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Aibda Rahmat Ibmas Polres Ponorogo Polda Jawa Timur melakukan inovasi pembinaan UMKM tahu dan tempe serta menyediakan ambulans gratis dan rumah singgah bagi warga. Selain itu, Aibda Rahmat Muhajirin juga melakukan penanaman pohon bambu di pinggir sungai Bengawan Solo. Tetaplah bersama kami, Bayangkara Inspiratif akan segera kembali.